Haleluya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Sarapan Pagi, Sarapan Firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita sudah melewati, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu memperingati kenaikan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan atau renungan atau sarapan pagi ini kami arahkan menuju ke sana, yang kami beri judul Pembawa Kabar Baik. Pembawa kabar baik. Siapa yang membawa kabar baik buat saudara dan saya? Saya tidak lepas dari tokoh Alkitab, saudara-saudara, yang kami ambil dari Yoel. Yoel itu salah satu nabi yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau kita pahami atau ayat dari Yoel pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Apa yang dibawa oleh Nabi Yoel untuk saudara dan saya, atau pesan Tuhan melalui Nabi Yoel ini, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara, perlu saudara-saudara ketahui, Yoel itu arti sesungguhnya dari Yoel adalah Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Saudara, ini pesan dari Tuhan yang melalui Nabi Yoel. Saudara, tulisan atau kitab Nabi Yoel ini diperkirakan ditulis antara tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Pada saat itu ditujukan kepada umat atau bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Ada yang memperkirakan juga, ya, ada yang memperkirakan juga ditulis pada tahun 510 sampai 400 sebelum Masehi, atau setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babilonia dan membangun kembali bait suci di kota Yerusalem. Ini kisah atau catatan-catatan tulisan dari kitab Yoel ini, saudara-saudara. Karena begitu lama. Jadi ini merupakan nubuatan yang tertulis di dalam Nabi atau kitab Yoel ini untuk saudara dan saya. Tadi saya bicara masalah pembawa kabar baik. Saudara, apa yang dibawa? Atau tulisan ini yang memberikan kabar baik bagi saudara dan saya. Kalau hari-hari ini kita butuhkan, ya. Pertama, mari kita lihat dari kitab Yoel, ya. Kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Saudara, saya bacakan. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah janji atau nubuat dari Nabi Yoel yang ditulis, tulisan yang begitu lama. Tetapi itu roh akan kami curahkan rohku atasmu. Ini sudah terjadi. Kalau kita lihat catatan di Perjanjian Baru, ya, catatan di Perjanjian Baru itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat keseluruhan. Pasal 2 itu, Kisah Rasul itu adalah hari Pentakosta. Itulah hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, inilah janji Tuhan yang melalui tulisan atau kitab Nabi Yoel untuk saudara dan saya. Saudara, kenaikan Tuhan bahkan sampai pada hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Ini yang sudah dijanjikan ribuan tahun sebelumnya, saudara. Tadi saya katakan, karena ditulis 835 sampai 830 sebelum Masehi, ya, tapi sudah digenapi di Perjanjian Baru, ya, dalam Kisah Rasul. Jadi Roh Kudus itu ada untuk saudara dan saya, ya, untuk saudara dan saya, saudara. Tetapi di dalam kitab Yoel juga ada masih beberapa nubuatan yang diperuntukkan untuk saudara dan saya. Kabar baik apa? Saudara, di dalam Yoel kembali pasal 2 ayat yang ke-30 sampai 32. Inilah nubuat Nabi Yoel yang dalam kitab Nabi Yoel yang tertulis di dalam ayat 30, pasal 2 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan, saudara-saudara. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara, nah, tulisan atau Yoel, Nabi Yoel ini bernubuat adanya hari Tuhan di akhir zaman, yaitu berkesudahan, hari Tuhan di akhir zaman, yaitu kalau kita mengenal istilah adalah kiamat, saudara-saudara. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya. Kalau kita sudah mendengar, melihat apa yang ditulis oleh kitab Nabi Yoel ini tentang hari Tuhan di akhir zaman yang tadi sudah kami bacakan. Bagaimana sikap kita sebagai pembawa-pembawa kabar baik, pembawa kabar-kabar baik untuk keselamatan umat. Kalau saudara, saya katakan begini, Yoel adalah orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Yoel itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada masa itu. Demikian juga kita. Tuhan mau memakai kita atau saudara dan saya untuk menjadi utusan Tuhan sebagai pembawa pesan Tuhan bagi generasi sekarang, di mana
kita hidup dengan memberitakan Injil, yaitu kabar baik, kabar kesukaan. Bahkan ada keselamatan dan pertolongan dalam Tuhan Yesus Kristus kalau kita percaya dan hidup menurut kehendak-Nya. Nabi Yoel telah melakukan hal itu. Juga mau agar kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Yoel pada bangsa Yehuda pada zaman itu. Saudara, banyak di antara kita yang masih banyak perlu mendapat lawatan firman Tuhan. Kalau tanggal 22 Jumat kemarin atau minggu lalu, tim sarapan firman Tuhan genap 2 tahun. Genap 2 tahun sudah melakukan pekerjaannya untuk memberitakan keselamatan. Apakah ini salah satu bagian daripada pekerjaan kita, membawa kabar baik untuk keselamatan orang? Ini harus kita lakukan terus-menerus agar Yesus atau roh atau kuasa Tuhan dinyatakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, memang masih banyak yang harus kita lakukan agar banyak yang perlu diselamatkan, perlu dikasihani. Lebih-lebih orang-orang di sekitar kita banyak yang belum menerima kabar baik itu. Kalau kita melihat apa dilakukan Yoel jauh-jauh sebelumnya, sudah bisa memberitakan keselamatan. Pak, tadi pertama sudah bisa memberikan gambaran atau rencana pencurahan Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Ini sudah terjadi. Dan saya percaya, saudara dan saya harus percaya bahwa saat ini, zaman roh ini, kita tidak bisa hidup kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus. Yang kedua, ditandaskan tadi, ada keselamatan dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Untuk barang siapa yang mengasihi Tuhan, ada keselamatan. Coba saya ulangi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan yang setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini luar biasa kabar baik yang sudah dibawa oleh Nabi Yoel dalam tulisannya. Dan apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Apakah kita tetap mempunyai tekad, tetap dijadikan alat Tuhan? Sampai kalau kemarin kita masih umur kita 2 tahun. Tetapi saya percaya, kita percaya tahun-tahun berikutnya kita harus lebih bisa melangkah untuk lebih baik dan lebih sempurna. Agar semua pekerjaan Tuhan yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawab kita untuk menyebarkan firman Tuhan dan keselamatan yang Yesus sudah tugaskan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai alat-alat Tuhan, dapat kita lakukan dengan sekuat tenaga. Saya kira itu, ya. Sekarang sudah saudara dan saya mendengar firman dan tinggal kita melakukan perintah Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita itu dan serahkan diri saudara dan saya sepenuhnya akan dibentuk dan dipakai oleh Tuhan pada zaman ini agar banyak jiwa yang bertobat
dan diselamatkan. Itulah yang bisa kami berikan renungan pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya. Haleluya.